Halo Sobat Sip. Setelah saya melakukan riset dan membuat video yang berjudul "Inikah alasan investor asing lari ke Vietnam?", saya menjadi penasaran akan kemajuan negara Vietnam di bidang investasi. Sebagai seorang investor, minggu yang lalu saya menyempatkan diri untuk datang ke Vietnam untuk melakukan studi banding dan company visit ke negara yang akhir-akhir ini berhasil memikat banyak investor mancanegara dan disebut sebagai magnet baru bagi para investor asing untuk melakukan investasi di negara mereka, seperti Apple yang berinvestasi sebesar 400 triliun Vietnam dong atau sekitar 15,8 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 256 triliun rupiah. Samsung melakukan investasi sebesar 27,6 triliun dan memperkerjakan 160.000 orang di Vietnam. LG Display menambahkan investasi sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 15,9 triliun. Hyosung Group dari Korea Selatan juga berencana menggandakan investasinya di Vietnam menjadi 8 miliar US dollar untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja. Sementara itu, Nvidia, perusahaan semikonduktor dan pembuat pengolah grafis atau GPU, membangun pusat R&D atau Research and Development untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI di Vietnam dan melakukan investasi sebesar 250 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Apa sih sebenarnya yang membuat para investor dunia berbondong-bondong meninggalkan negara yang lain termasuk Indonesia dan memilih berinvestasi di Vietnam? Dalam perjalanan studi banding saya ke Vietnam, saya melihat berbagai hal di balik daya tarik Vietnam yang mengguncang dunia investasi, mulai dari etos kerja, strategi, hingga regulasi pemerintah. Siapkah kita belajar dari mereka? Ikuti perjalanan saya di Vietnam dan temukan jawabannya di video yang kali ini. Saat saya mendarat pertama kali di Vietnam, tepatnya di Bandara Noi Bai, Hanoi, saya disambut oleh antrian yang padat di imigrasi Vietnam karena tidak ada yang mengkoordinasi. Tidak ada antrian yang jelas. Terjadi bottleneck di pintu masuk. Tercampur antara antrian orang Vietnam dengan turis yang saling serobot satu sama lain. Baru setelah sedikit ke tengah, ada pemisahan antara orang Vietnam dan orang asing atau foreigners. Hal ini terlihat jauh lebih kacau daripada Bandara Juanda Surabaya atau Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang jauh lebih teratur. Hal ini ternyata juga terjadi di jalanan-jalanan Vietnam. Lalu lintasnya kacau dan bising. Motor, mobil, bis lalu lalang berseliweran dengan kacau dan saling pencet bel satu sama lain. Jalanannya pun jorok, sampah bertebaran di sepanjang jalan. Saat itu, saya bersyukur sekali saya tinggal di kota Surabaya, Indonesia yang bersih dan rapi. Tetapi walaupun kacau dan jorok, banyak turis yang datang dan lalu lalang, terutama di daerah Old Quarter. Hal yang menarik, saat saya tiba di hotel, ternyata mereka melayani tamu dengan sangat baik. Begitu saya sampai, mereka menyambut dengan hangat dan kita tidak boleh mengangkat koper kita dan diminta untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Dan resepsion yang datang ke tempat kita. Resepsion itu menjelaskan fasilitas apa yang ada dalam hotel, bahkan menjelaskan juga tempat wisata dan kuliner apa yang ada di sekitar hotel, termasuk rekomendasi resto dan kafe yang enak, serta diberi map atau peta lokasi di daerah sekitar hotel. Betul-betul sebuah servis yang sangat mengesankan. Mungkin inilah yang membuat salah satu daya tarik daripada Vietnam buat turis mancanegara. Saat saya jalan-jalan keliling kota, banyak toko yang buka sampai larut malam. Sampai jam 11 malam masih banyak yang buka. Dan jika ada yang beli, mereka akan layani sampai selesai. Bahkan ada sebuah toko yang sudah mau tutup, tapi saat mereka melihat ada tamu yang datang, mereka membuka kembali dan mempersilahkan tamu untuk masuk. Terlihat sekali etos kerja yang sangat luar biasa. Hal ini mengingatkan saya saat tahun 2000-an ke Cina, di mana saat itu
Cina masih belum bertumbuh seperti saat ini. Tetapi etos kerja mereka terlihat sangat baik dan mungkin itulah yang membuat kenapa saat ini Cina bertumbuh sangat pesat dan bahkan meninggalkan banyak negara yang lain. Vietnam dan Indonesia sebenarnya memiliki banyak persamaan karena keduanya merupakan negara berkembang di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan tantangan pembangunan yang mirip. Vietnam dan Indonesia sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara dan berbatasan dengan perairan penting seperti Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Keduanya merupakan anggota ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Vietnam dan Indonesia memiliki sejarah panjang penjajahan oleh kekuatan kolonial. Vietnam sempat dijajah oleh Cina, Perancis, dan Jepang, sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Baik Vietnam maupun Indonesia memiliki pahlawan nasional yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Vietnam dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan Indonesia dipimpin oleh Bung Karno dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Keduanya memiliki keragaman budaya yang mencerminkan berbagai kelompok etnis, budaya, dan tradisi, di mana di Vietnam etnis Qing yang menjadi mayoritas, sedangkan di Indonesia suku Jawa sebagai mayoritas. Walaupun mayoritas penduduknya berbeda secara agama, Vietnam mayoritas beragama Buddha, sementara Indonesia mayoritas beragama Islam. Kedua negara memiliki tradisi, budaya, dan adat istiadat yang dipengaruhi oleh agama. Vietnam maupun Indonesia juga memiliki sektor agraris yang kuat dengan padi sebagai komoditas utama. Keduanya merupakan produsen beras utama di dunia. Kedua negara juga termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama melalui industrialisasi dan ekspor. Vietnam dan Indonesia juga sama-sama kaya akan sumber daya alam, termasuk hasil tambang, minyak, gas, serta hasil laut. Kedua negara juga memiliki keindahan alam seperti pegunungan, pantai, dan hutan tropis yang menjadi daya tarik pariwisata. Keduanya memiliki populasi yang besar. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sedangkan Vietnam juga memiliki populasi yang cukup besar dan menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pasar domestik yang menarik. Kedua negara memiliki lokasi strategis dalam perdagangan dunia. Indonesia mengontrol Selat Malaka, jalur penting perdagangan internasional, sementara Vietnam berada di dekat Laut Cina Selatan yang menjadi jalur pelayaran utama. Baik Vietnam maupun Indonesia memiliki sejarah hubungan dengan kekuatan dunia, seperti hubungan Perang Dingin antara Vietnam dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat, sementara Indonesia dengan Blok Timur dan Blok Barat. Vietnam dan Indonesia juga menghadapi tantangan yang serupa dalam pembangunan, seperti kesenjangan ekonomi, banyak terjadi korupsi, urbanisasi yang cepat, dan dampak perubahan iklim, termasuk ancaman kenaikan permukaan air laut dan deforestasi. Ada kemiripan juga antara Vietnam dan Indonesia dari sisi transportasi, di mana banyak sekali orang menggunakan sepeda motor untuk melakukan mobilitas. Vietnam dan Indonesia memiliki banyak persamaan dalam hal sejarah, budaya, ekonomi, dan peran di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang tumbuh pesat dengan potensi yang sangat besar di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang menarik yang saya pelajari saat saya berada di Vietnam. Ternyata Vietnam memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang dan menurut World Population Review merupakan negara tertua di dunia ketiga berdasarkan tanggal terbentuknya pemerintahan terorganisasi, yaitu sejak 2879 sebelum Masehi. Hanya dua negara yang memiliki sejarah lebih tua dari Vietnam, yaitu Iran 3200 sebelum Masehi dan Mesir 3100 sebelum Masehi. Sayangnya, negeri ini kemudian dijajah 1000 tahun oleh Cina sejak 110 sebelum Masehi. Sampai akhirnya Ngo Nguyen, seorang komandan Vietnam, berhasil mengalahkan Cina pada tahun 939 Masehi dan menjadi kepala pertama di daerah Vietnam yang baru merdeka. Saat tahun 968, Raja Dinh Tiên Hoàng
berhasil menyatukan Vietnam dengan nama Daeco Viet dan mendirikan ibu kota Vietnam pertama di Hoa sekitar 110 km atau 2 jam perjalanan dari Hanoi. Hoa terletak di lembah datar yang dikelilingi oleh sungai dan pegunungan batu kapur Trang yang membentuk dinding alami yang melindungi benteng tua Hoa dan menjadi ibu kota Vietnam selama 41 tahun, mulai dari tahun 968 sampai tahun 1009. Namun, selama lebih dari setengah abad, kemerdekaan Vietnam tidak membawa perdamaian maupun stabilitas politik ataupun ekonomi. Sampai pada awal abad ke-11, Vietnam kembali disatukan di bawah administrasi terpusat oleh Ly Tai To, yaitu pendiri dinasti Ly antara tahun 1009 sampai dengan 1225. Dan kemudian dinasti Ly memindahkan ibu kota Vietnam dari kota Hoa ke jantung delta Sungai Merah yang bernama Tăng Long, yang sekarang dikenal dengan nama kota Hanoi pada tahun 1010. Hanoi berlokasi di Vietnam Utara dan saat ini berpenduduk hampir 9 juta orang. Hanoi, walaupun ibu kota negara Vietnam, bukanlah kota terbesar di Vietnam. Saat ini, kota terbesar dan pusat financial center terbesar di Vietnam justru ada di kota Saigon atau dikenal juga dengan nama Ho Chi Minh City yang berlokasi di Vietnam Selatan dan saat ini berpenduduk lebih dari 10 juta orang. Tetapi sayangnya, Vietnam kemudian dijajah oleh Perancis sejak tahun 1859. Perancis mengeksploitasi potensi kekayaan Indochina yang meliputi beras, batu bara, mineral, dan karet alam. Setelah itu, Vietnam kemudian dijajah oleh Jepang pada tahun 1940 sebelum akhirnya berhasil merdeka pada tanggal 2 September tahun 45 atau hanya beda 1,5 bulan dengan kemerdekaan Indonesia. Tetapi sayangnya, di tahun 1946, Perancis kembali datang dan kembali terjadi perang di Indochina dan baru diakhiri oleh Perjanjian Jenewa tahun 1954. Tetapi sayangnya, Vietnam kemudian justru mengalami perang saudara. Vietnam terpecah menjadi 2 negara, yaitu Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perang saudara Vietnam berlangsung sangat dahsyat dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1976 dan menjadikan sekitar 966.000 hingga 3,8 juta rakyat Vietnam meninggal dan menjadi korban perang. Baru setelah tahun 1990-an, pemerintah Vietnam berhasil membangun ekonomi negaranya. Tapi hebatnya, dalam waktu singkat, Vietnam berhasil membangun ekonomi yang kuat dan mencatat GDP 476,3 billion US dollar di tahun 2024. Saat ini, Vietnam merupakan salah satu negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia dengan angka pertumbuhan antara 6% sampai 8% dari tahun 2003 sampai saat ini. Salah satu cara Vietnam membangun ekonominya dengan cara menggiatkan pariwisata dan membangun berbagai objek wisata seperti di daerah Vietnam Utara, lokasi yang favorit dikunjungi yaitu yang pertama daerah Ninh Bình yang dulunya merupakan pusat dari negara Vietnam dengan Hoa sebagai ibu kota pertama Vietnam. Di Ninh Bình, kita bisa menaiki sampan di daerah Tam Coc atau Trang An dan mengelilingi sungai serta melihat bukit kars yang indah dan menyusuri gua-gua yang eksotis. Ninh Bình sempat menjadi tempat syuting film King Kong Skull Island yang diproduksi tahun 2017. Destinasi wisata lain di daerah Vietnam Utara yaitu Hanoi yang merupakan ibu kota Vietnam saat ini. Hanoi memiliki kota tua yang dijadikan daerah wisata favorit yang bernama Old Quarter, di mana
Banyak sekali destinasi wisata seperti Ngok Son Temple dan Danau Wan Kim Lake. Kemudian ada St. Joseph Cathedral yang merupakan gereja Katolik terbesar di Hanoi. Di Old Quarter juga ada pertunjukan unik dan wajib ditonton, yaitu Thang Long Water Puppet Show. Bagi pecinta kuliner, Anda harus mengunjungi Hanoi Street Food, di mana Anda bisa minum kopi di tepian rel kereta api dan merasakan sensasi saat ada kereta api yang lewat. Wah, ini menjadi salah satu wisata favorit di Hanoi. Kemudian di Old Quarter ada banyak sekali toko souvenir dan suasananya mirip dengan Kuta Bali. Dan setiap hari Jumat sampai Minggu ada yang namanya Hanoi Night Market. Di samping Old Quarter, tempat wisata yang wajib Anda kunjungi di Hanoi adalah The Temple of Literacy, yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia, yang didirikan pada tahun 1070 oleh Kaisar Li Tanhong. Universitas ini 200 tahun lebih tua dari Oxford dan 400 tahun lebih tua dari Harvard. Anda juga bisa mengunjungi Imperial Citadel of Thang Long, yang merupakan bangunan ikonik yang menampilkan kekayaan sejarah kekaisaran dan warisan budaya Vietnam yang dibangun sejak tahun 1000-an Masehi dan diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Ada juga Mausoleum Ho Chi Minh yang merupakan makam presiden pertama dan proklamator Vietnam. Bagi yang suka hawa sejuk, ada destinasi wisata favorit di Vietnam Utara, yaitu Sapa. Anda bisa mengunjungi Cat Cat Village, sebuah desa wisata yang terkenal dengan pemandangan alam yang indah, banyak air terjun, dan sawah terasering yang menakjubkan. Serta Anda bisa melihat budaya suku Hameng yang menarik. Di daerah Sapa, Anda juga bisa mengunjungi Phan Xipang, yang merupakan gunung tertinggi di Indochina yang memiliki ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut dengan menaiki salah satu kereta gantung terpanjang di dunia. Dan terkadang di bulan Januari turun salju di puncak Phan Xipang. Destinasi wisata yang lain di Vietnam Utara yang sangat terkenal adalah Halong Bay, yaitu tempat wisata yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO, dan Anda bisa menyusuri laut dengan pemandangan Bukit Kars dan mendatangi gua-gua yang cantik dengan menggunakan feri. Sedangkan di Vietnam Tengah ada destinasi wisata yaitu Da Nang, Ban Hill, dan Hoi An. Da Nang merupakan kota pesisir yang terkenal dengan pantainya yang indah, kuliner yang lezat, dan pemandangan alam yang luar biasa. Di antaranya My Kay Beach, yaitu pantai berpasir putih dengan air jernih yang cocok untuk berenang dan bersantai. Ada juga Marble Mountain atau Ngu Han Son yang terdiri dari 5 gunung kapur yang memiliki gua, pagoda, dan pemandangan indah dari puncak. Ada juga Son Tra Peninsula dan Mangke Mountain yang merupakan bukit hijau dan rumah bagi monyet langka, dan ada patung Lady Buddha setinggi 67 meter. Ada juga Dragon Bridge, jembatan ikonik berbentuk naga yang setiap Sabtu dan Minggu malam menyemburkan api dan air. Sedangkan di Ban Hill, kita bisa melihat Golden Bridge atau jembatan emas yang terlihat seperti diangkat oleh 2 tangan raksasa dan menjadi salah satu ikon di Vietnam. Anda juga bisa mengunjungi French Village, yaitu area dengan bangunan khas Eropa abad pertengahan yang memberikan nuansa seperti di Perancis. Anda juga bisa mengunjungi Lin Ung Pagoda, yaitu pagoda dengan patung Buddha setinggi 27 meter dengan pemandangan yang spektakuler. Destinasi wisata lain yang juga menarik di Vietnam Tengah adalah kota Hoi An atau Hoi An Ancient Town yang masuk daftar UNESCO, di mana kota Hoi An penuh dengan bangunan klasik, toko souvenir, dan restoran-restoran khas Vietnam. Anda juga bisa mendatangi Japanese Covered Bridge, yaitu jembatan kayu berusia ratusan tahun yang menjadi simbol daripada kota Hoi An. Ada juga Tan Ki Old House, yaitu rumah kuno yang sudah berusia lebih dari 200 tahun dengan arsitektur khas Cina, Jepang, dan Vietnam. Salah satu wisata favorit di kota Hoi An adalah
Anda bisa naik perahu di Sungai Tubon pada saat malam hari dengan menaiki perahu tradisional dan melihat lampion warna-warni yang menciptakan suasana yang sangat romantis. Anda juga bisa melepaskan lampion di sungai yang merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh para wisatawan saat malam hari di kota Hoi An. Sementara di Vietnam Selatan, Anda bisa melihat destinasi wisata yang pertama, Saigon City, atau dikenal juga dengan kota Ho Chi Minh City, yang merupakan kota terbesar di Vietnam sekaligus pusat finansial Vietnam. Ada banyak tempat yang bisa Anda kunjungi di Saigon, seperti War Remnants Museum, Reunification Place, dan yang paling favorit adalah Notre Dame Cathedral of Saigon. Di samping itu, Anda juga bisa mendatangi Saigon Central Post Office, yaitu bangunan peninggalan kolonial Prancis yang masih beroperasi sebagai kantor pos sampai saat ini. Ada juga Jet Emperor Pagoda, yaitu kuil Buddha yang dihiasi ukiran kayu dan patung kuno. Dan banyak sekali wisatawan yang suka belanja di Bentan Market untuk belanja souvenir, makanan lokal, dan barang-barang khas Vietnam. Anda juga bisa mengunjungi Nguyen Hue Walking Street, yaitu jalanan utama di pusat kota yang sangat ramai dengan pertunjukan musik dan restoran yang mewah. Destinasi wisata yang lain di Vietnam Selatan ada Cu Chi Tunnel, yang merupakan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh tentara Viet Cong selama Perang Vietnam. Lokasinya sekitar 1,5 jam dari pusat kota Ho Chi Minh. Dan ada juga destinasi wisata yang sangat populer di Vietnam Selatan yang mana ada di sebuah pulau, yaitu Phu Quoc. Phu Quoc merupakan pulau tropis di selatan Vietnam yang sangat terkenal karena banyak pantai yang eksotis dan resort-resort mewah seperti di Pulau Bali. Pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,5% pada tahun 2025 menurut Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pariwisata, pemulihan ekspor manufaktur, dan juga investasi. Hal ini menunjukkan Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar di tahun 2025 dibandingkan negara-negara berkembang yang lain seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Vietnam memang menghadapi beberapa tantangan yang serius, terutama di sektor domestik yang lemah dan ketergantungan berlebihan pada sektor investasi asing langsung atau foreign direct investment. Namun, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, prospek ekonominya sangat cerah. Penyebab ekonomi Vietnam bisa terus bertumbuh pesat karena pariwisata yang bertumbuh dan adanya investasi asing langsung atau foreign direct investment yang terus masuk ke Vietnam. Saat investor barat, terutama Amerika, mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk investasi asing dari Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Itulah sebabnya, menurut laporan investasi ASEAN 2024, dikatakan antara 2021 sampai dengan 2023, aliran masuk foreign direct investment ke negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata mencapai sekitar 236 miliar US dollar atau sekitar 3.681,6 triliun rupiah per tahun. Dan Vietnam merupakan salah satu negara yang paling berhasil memanfaatkan ketegangan tersebut, sehingga berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta kelas menengah dan terus berkembang, serta mengoptimalkan manfaat dari posisinya dalam persaingan kekuatan besar antara Cina dan Amerika. Di samping itu, Cina juga banyak berinvestasi di Vietnam, di mana Beijing dan Hanoi membangun kemitraan strategis komprehensif sejak tahun 2008. Cina sangat suka untuk berinvestasi di Vietnam karena pertumbuhan ekonomi Vietnam sama seperti Cina, berada di bawah kendali sistem satu partai dengan Partai Komunis
memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media. Saat ini, Cina merupakan mitra dagang terbesar Vietnam. Tetapi yang lebih penting, Cina memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam karena sebagian besar bahan baku berasal dari Cina. China Plus One adalah merupakan strategi bisnis ekonomi global bagi investor untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di Cina dengan memperluas ke negara lain sambil tetap mempertahankan kehadiran di negara Asia tersebut. Dan saat ini, negara-negara Asia Tenggara dianggap sebagai alternatif yang cocok. Bistran dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengatakan jika Vietnam adalah merupakan salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan dengan kebijakan China Plus One karena kedekatan geografis dan budaya yang serupa dengan Cina. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Cina, pindah ke Vietnam itu lebih mudah dan bekerja dengan orang Vietnam lebih familiar dibandingkan kalau bekerja dengan orang Malaysia atau Indonesia. Namun demikian, Vietnam jauh lebih kecil daripada Cina dan Indonesia, sehingga hanya dapat menyerap sejumlah kecil perusahaan yang ingin relokasi dari Cina ke Vietnam. Maka dari itu, jika kebijakan pemerintah Indonesia mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya Indonesia bisa memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing dengan Cina dibandingkan Vietnam. Selain Cina, Amerika Serikat adalah merupakan mitra dagang terbesar kedua sekaligus pasar ekspor terbesar Vietnam. Pada September 2023, Washington dan Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik mereka. Mereka menandatangani kemitraan strategis komprehensif untuk perdamaian, kerjasama, dan pembangunan berkelanjutan. Analis mengatakan perjanjian ini sebagian besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi. Investor Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Vietnam yang jumlahnya terus bertambah. Di samping investor dari Cina, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, dan baru-baru ini investor dari Prancis. Namun, investasi besar dari Washington merupakan kunci daripada peluang ekonomi bagi Vietnam, apalagi saat terjadinya ketegangan akibat perang dagang antara Amerika dengan Cina. Apple, raksasa teknologi Amerika Serikat yang kembali dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia tahun ini, melakukan investasi dalam jumlah besar di Vietnam. Vietnam telah menjadi lokasi manufaktur penting bagi perusahaan tersebut, dengan Apple menginvestasikan lebih dari 15,8 miliar US dollar atau sekitar 256 triliun rupiah di negara itu dalam 5 tahun terakhir. Nvidia, perusahaan semikonduktor dan pembuat pengolah grafis, membangun R&D Center atau Pusat Research and Development untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI di Vietnam dan melakukan investasi senilai 250 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Di samping investor Cina dan Amerika Serikat, saat ini banyak juga investor dari Korea Selatan yang melakukan investasi besar di Vietnam. Di antaranya Samsung yang menginvestasikan sebesar 27,36 triliun dan mempekerjakan 160.000 orang Vietnam. LG Display menambah investasi sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 15,9 triliun rupiah. Yosung Group berencana menggandakan investasinya di Vietnam menjadi 8 miliar US dollar untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja. Salah satu daya tarik Vietnam bagi investor adalah Vietnam memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan memiliki 58% populasi yang berjumlah hampir 1 juta orang berusia di bawah 35 tahun. Sehingga di samping biaya produksi yang murah, Vietnam juga merupakan pasar domestik yang menarik. Tetapi Vietnam juga punya kelemahan. Dan jika ingin maju seperti Cina, perlu adanya reformasi struktural. Karena yaitu banyak korupsi dan pelanggaran HAM di Vietnam. Vietnam juga memiliki perubahan iklim yang ekstrim seperti topan yogi yang membuat harga kebutuhan pokok seperti produksi pangan itu bisa meningkat. Vietnam juga sering menghadapi kekurangan listrik
dan para ahli mengatakan negara ini harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dan banyak perusahaan kecil dan menengah di Vietnam mengalami kesulitan mengekspor ke pasar internasional. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Vietnam, jika kebijakan pemerintah Indonesia mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya Indonesia bisa memiliki peluang untuk bisa menarik investor datang ke Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita untuk bisa bertumbuh dan melihat peluang di tengah-tengah ketidakpastian global. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.